Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Romadus Sibayong MKom, salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo. Perlu kita ketahui bahwa seorang dosen memiliki kewajiban terdharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada salah satu tridharma, yaitu pengajaran, saya mengampu berbagai macam mata kuliah pada program studi S1 Teknik Informatika, seperti basis data, multimedia, komputer forensik, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, akan saya memaparkan mata kuliah basis data. Jadi mata kuliah basis data itu memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan setiap semester ganjil untuk mahasiswa semester 1. Jadi mata kuliah basis data merupakan salah satu mata kuliah dasar di program studi S1 Teknik Informatika, di mana materi kuliah yang disampaikan mencakup sistem basis data, model data relasional, perancangan basis data, normalisasi, bahasa query, manajemen basis data, pemrograman basis data, dan implementasi basis data. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah tersebut, yaitu mahasiswa mampu untuk merancang dan membangun suatu aplikasi dari basis data. Untuk sistem pembelajaran, di sini kami menggunakan sistem online dan offline. Di mana untuk sistem online, kami menggunakan virtual Zoom meeting dan juga Google Meet, serta menggunakan e-learning yang dimiliki oleh kampus yang bisa diakses melalui e-learning.ti.unw.ac.id. Sedangkan offline, di mana beberapa materi perkuliahan untuk basis data dilakukan secara praktikum. Maka dari itu, perkuliahannya dilaksanakan di ruang laboratorium Universitas Ngudi Waluyo. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama brainstorming, discover learning, project and problem-based learning, serta forum diskusi. Untuk sistem penilaiannya, menggunakan 4 sistem. Yang pertama penugasan dengan bobot 40%, UTS 25%, UAS 25%, dan terakhir kehadiran dan keaktifan sebesar 10%. Demikian yang dapat saya paparkan terkait mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini, saya akan tampilkan contoh perkuliahan pada mata kuliah basis data yang saya laksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Pagi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini mahasiswa semester 1 untuk Prodi TI ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini, perkuliahan pertama untuk mata kuliah basis data. Ya, jadi ini pertemuan perdana kita juga ya. Baik, saya akan coba share screen untuk RPS-nya. Oke, udah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi ini RPS ya, RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Jadi selama 1 semester apa saja yang akan kita pelajari ya selama 1 semester ini. Jadi untuk mata kuliah basis data ya, bobot SKS-nya 3 SKS ya. Untuk dosen pengampunya saya sendiri, Pak Mando dan Pak Abdul ya. Oke. Ya. Mungkin ke poinnya ya. Jadi di sini ada materi-materi yang akan kita pelajari ya, selama 1 semester. Ya. Jadi pertama ini pengenalan kontrak perkuliahannya seperti apa ya. Ya, seperti apa.
Ya. Kemudian berikutnya ya pengenalan sistem file dan sistem basis data ya. Ya ini pengenalan dasar dari basis data itu nantinya seperti apa yang akan kita pelajari habis ini, setelah ini. Kemudian yang berikutnya ada model data relasional ya. Ini adalah model data. Jadi model database itu mempunyai berbagai macam model ya. Nah, nanti akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Ya. Kemudian pertemuan ke-4 dan ke-5 yang berikutnya ya ada perancangan basis data ya, perancangan basis data. Kemudian pertemuan berikutnya yaitu normalisasi. Ya, normalisasi. Nah, setelah itu ini pertemuan ke-7 ya, jadi pertemuan terakhir dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester. Nah, untuk UTS sendiri ini bobotnya tinggi ya, 25%. Ya, jadi dipastikan saat ujian nanti benar-benar jawabannya benar ya, sesuai yang diharapkan. Karena nilai bobotnya sangat besar untuk UTS. Nah, berikutnya untuk pertemuan berikutnya ya yang akan diampu oleh Bapak Abdul ya, yaitu bahasa query ya, nanti dilanjutkan dengan bahasa query. Kemudian berikutnya ada manipulasi data dengan bahasa query, kemudian pengenalan query, sintaks query dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan berikutnya ada manajemen basis data. Ya. Kemudian berikutnya ada pemrograman database. Dan terakhir mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi ya, seperti itu. Nah, untuk ujiannya, UAS-nya juga bobot nilainya 25% juga. Ya. Oke, saya akan share screen untuk materi. Ya, jadi materi pertama kita hari ini yaitu pengenalan dasar basis data. Kira-kira basis data menurut kalian deh, menurut kalian yang pengetahuan kalian secara umum seperti apa? Mungkin Mas Aventura Suryo bisa menjawab. Bagaimana, Pak? Menurut kamu basis data itu apa? Membuat rancangan database. Membuat Suatu perancangan database. Oke. Ya mungkin bisa seperti itu. Ada yang lain? Mungkin Muhammad Wildan. Menurut kamu basis data itu apa? Menurut definisi Kumpulan dari kamu. data-data, Pak. Gimana? Kumpulan dari data-data. Kumpulan dari data-data. Ya. Baik, coba kita lihat ya di sini. Ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Di samping kiri ada lemari. Ya, ada lemari. Kemudian di sebelah kanan ada berbagai arsip ya. Arsip. Di sini ada arsip nilai, arsip mahasiswa, ada arsip dosen, dan arsip mata kuliah. Ya. Menurut kalian yang termasuk basis itu yang mana? Data itu yang mana? Yang basis dulu. Basis itu yang lemari kah atau yang arsip? Lemari, Pak. Lemari, Pak. Lemari ya. Berarti menurut kalian yang basis itu lemari, data itu yang arsip ya. Oke. Ya. Oke, jadi lemari ya. Jadi ini contohnya aja sebuah lemari. Ini adalah wadah ya. Ini wadah untuk menyimpan berbagai berkas, berbagai arsip, berbagai dokumen ya. Jadi lemari itu adalah basisnya. Sedangkan arsip yang bernama nilai, mahasiswa, dosen, mata kuliah itu adalah data.
ya. Jadi kumpulan-kumpulan data di mana dikumpulkan atau disimpan di sebuah basis ya. Jadi basis di sini namanya lemari. Jadi itu ya penjelasan secara umumnya. Jadi ini contohnya sebuah lemari dan di dalamnya itu ada kumpulan berbagai macam arsip seperti itu. Nah, lalu apa definisi dari basis data ya? Basis data secara umum ya. Ya, di sini ada beberapa definisi ya. Beberapa definisi dari basis data. Ya. Yang pertama, basis data itu merupakan himpunan ya. Beberapa himpunan kelompok data atau arsip ya yang saling berhubungan yang dapat diorganisasi sedemikian rupa agar kelak itu dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ya, jadi basis data ini adalah himpunan kelompok data atau arsip ya yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Jadi ada beberapa data, ya data itu saling berhubungan ya satu dengan lainnya yang dapat diorganisasikan sehingga kelak akan dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ya. Nah, definisi yang berikutnya di sini ada basis data. Basis data merupakan kumpulan data ya, kumpulan data yang saling berhubungan yang dapat disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi hampir sama dengan definisi yang sebelumnya ya. Jadi kumpulan data yang saling berhubungan ya yang dapat disimpan secara bersama. Kemudian yang berikutnya, nah ini basis data ini merupakan kumpulan file, ada kumpulan file atau arsip atau tabel ya yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Oke, seperti itu. Ya, jadi secara umum definisi dari basis data itu merupakan sekumpulan ya, sekumpulan data-data. Jadi lebih dari satu data, ya, lebih dari satu data itu saling berhubungan ya, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ya, antara satu dengan yang lainnya, dan disimpan di suatu tempat penyimpanan yang sama, itu ya. Jadi kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang disimpan secara bersama-sama. Seperti itu untuk definisi dari basis data. Ya, kemudian ya. Nah, di sini ada operasi ya, operasi dasar dari basis data ya. Jadi operasi dasar dari basis data ya. Ini yang pertama ada pembuatan basis data atau istilahnya create database. Ya, ini pembuatan basis data baru. Atau ini identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Ya, jadi misalkan sebuah perusahaan atau sebuah institusi ingin membuat sebuah database, ya, Nah, mereka harus membuat sistemnya ya. Jadi harus ada pembuatan database-nya. Jadi ini sama dengan pembuatan lemari ya, lemari arsip. Jadi sebuah perusahaan ingin menyimpan sebuah dokumen pasti membutuhkan sebuah lemari tempat penyimpanan. Ya, jadi ini operasi yang pertama, istilahnya di dalam komputer ya, operasi basis data di dalam komputer itu namanya create database atau pembuatan basis data baru. Kemudian, nah ada penghapusan basis data atau istilahnya itu drop database. Ya, drop database. Ini identik dengan perusakan lemari arsip beserta isinya, ya. Jadi ini penghapusan basis data atau drop database ya. Jadi ini identik dengan perusakan lemari arsip beserta isinya jika ada. Kemudian ada pembuatan tabel baru.
ya, pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau create tabel. Ya, ini identik dengan penambahan map arsip baru ya ke dalam lemari arsip yang telah ada. Ya, jadi misalkan lemari penyimpanan sudah ada. Nah, maka di dalam lemari pasti ada map-map atau dokumen yang akan dimasukkan. Ya, jadi untuk penambahan ini, jadi dimaksudkan kalau ada dokumen yang sudah ada, maka ada dokumen yang baru yang masuk. Ya, ada dokumen yang baru yang masuk. Ini disebut dengan penambahan ya, penambahan map arsip baru atau create table istilahnya. Ya, kemudian ada penghapusan tabel ya. Penghapusan tabel ke suatu basis data. Ini identik ya dengan penghilangan map arsip lama yang ada di dalam lemari arsip. Ya, ini penghilangan map arsip lama ini maksudnya misalkan mapnya sudah tidak berguna lagi, tidak perlu digunakan lagi, ya. Maka map-map atau dokumen yang sudah tidak bisa digunakan lagi maka akan dihapus. Ya, akan dihapus atau istilahnya drop table. Untuk istilah komputernya namanya drop table. Oke. Nah, masih operasi dasar basis data ya. Operasi yang berikutnya itu ada penambahan atau pengisian data di sebuah tabel di sebuah basis data. Nah, ini identik ya dengan penambahan lemari arsip ke sebuah map arsip ya. Jadi ada penambahan pengisian data, kemudian ada pengambilan data, ya, pengambilan data dari sebuah tabel atau istilahnya query ya. Jadi ini identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip ya. Ya, jadi misalkan seorang admin ingin membutuhkan data seorang karyawan, maka dicarilah sebuah arsip ya di sebuah database. Ya, penjelasannya seperti itu. Kemudian ada pengubahan data ya, ada pengubahan data dari sebuah tabel atau update istilahnya. Ya, jadi ini identik dengan perbaikan isi lembaran arsip ya. Jadi misalkan dokumen sudah ada di database, ya itu dokumen lama, ternyata harus ada pembaharuan. Misalkan ada perubahan data nomor handphone misalkan, atau perubahan alamat tempat tinggal, yaitu harus ada update-nya, ya, pengubahan data atau update. Kemudian ini ada penghapusan data ya, penghapusan data dari sebuah tabel atau istilahnya delete ya. Jadi ini identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip ya di dalam sebuah map arsip. Ya, jadi misalkan sama kayak yang tadi, misalkan ada dokumen yang tidak diperlukan lagi, tidak dibutuhkan lagi, maka akan harus dihapus untuk datanya. Ya, itu untuk operasi-operasi dasar ya dari basis data. Ya. Ya, di sini ada penerapan dari basis data. Ya, ada bidang-bidang yang memanfaatkan basis data. Ya, jadi banyak sekali ya bidang-bidang yang memanfaatkan basis data. Sepertinya hampir semuanya ya, baik di perusahaan mau di institusi pasti menggunakan basis data atau database ya. Ya, di sini ada beberapa kumpulan bidang-bidang ya yang memanfaatkan adanya basis data ya, seperti kepegawaian, pergudangan, reservasi, kemudian ada layanan pelanggan, akuntansi, ada bidang pendidikan juga ya. Ini pasti memanfaatkan adanya basis data atau database ya. Dan ini hanya beberapa bidang aja yang tampil di slide ini, dan karena masih banyak sekali bidang-bidang yang memanfaatkan atau menggunakan adanya basis data. Itu.
Nah, kalau tadi kan bidang-bidang yang memanfaatkan basis data. Nah, ini organisasi ya atau perusahaan yang memanfaatkan basis data. Yang pertama itu ada perbankan. Ya, perbankan kenapa membutuhkan basis data? Ya, karena untuk pengolahan data nasabah, kemudian untuk pengolahan data tabungan, pengolahan data pinjaman, pembuatan laporan, dan lain sebagainya. Ya, pasti membutuhkan adanya basis data. Kemudian yang kedua ada asuransi. Ya, asuransi juga membutuhkan adanya basis data ya untuk pengolahan data nasabah. Ya, sama juga dengan perbankan. Kemudian ada pengolahan data pembayaran premi, pemrosesan pengajuan klaim asuransi dan lain sebagainya. Kemudian ada perusahaan ya, yaitu rumah sakit ya. Ya. Jadi rumah sakit ini untuk pengolahan histori penyakit ya. Jadi suatu pasien punya penyakit X misalkan, maka akan diinput di sebuah database. Kemudian ada pengolahan pengobatan pasien, pembayaran perawatan, atau ada pengolahan resep obat dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya itu ada produsen barang. Ya, produsen barang juga pasti membutuhkan basis data atau database untuk pengolahan data keluar masuk barang ya. Jadi barang yang masuk diinput, dimasukkan ke dalam database. Kemudian kalau ada masuk, ada yang dikeluarkan, maka barang yang dikeluarkan juga harus di record ya, harus diinfokan juga di dalam database untuk mengetahui barang yang masuk itu barang apa saja dan barang yang keluar itu apa saja. Gitu. Kemudian ada industri manufaktur ya, ini untuk pengolahan pesanan barang. Ya, untuk pengolahan pesanan barang, kemudian ada pengolahan data karyawan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada pendidikan. Ya, dunia pendidikan juga pasti membutuhkan adanya database ya, seperti kita sekarang ini dunia perkuliahan ya, di suatu universitas, di Universitas Ngudi Waluyo pasti membutuhkan adanya basis data ya. Jadi kan membutuhkan basis data untuk apa ya? Untuk pengolahan data siswa, pengolahan data mahasiswa, data dosen, data kepegawaian, penjadwalan data perkuliahan dan lain sebagainya ya. Jadi itu organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan adanya basis data ya. Jadi masih banyak sekali ya perusahaan-perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan adanya basis data. Kemudian berikutnya, oke ya. Ya, berikutnya ini ada tujuan ya, tujuan dari pemanfaatan basis data. Ya, jadi perusahaan-perusahaan atau institusi atau organisasi yang memanfaatkan basis data pasti memiliki tujuan ya, kenapa mereka membuat atau membutuhkan adanya basis data ya. Ya, kenapa? Jadi karena basis data itu memiliki berbagai macam manfaat ya. Ya, manfaat yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed ya. Ya, ini dapat menyimpan atau mengubah data dengan cepat dan mudah ya. Dengan adanya basis data atau database, maka untuk penyimpanan data itu dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Kemudian ada efisiensi ruang penyimpanan ya. Ya, dengan efisiensi ruang penyimpanan ini dapat melakukan penekanan jumlah pengulangan atau redundasi data antar kelompok data yang saling berhubungan ya. Ya, jadi untuk ruang penyimpanan seperti ini dapat dilakukan penekanan jumlah pengulangan. Jadi untuk mengurangi adanya pengulangan suatu data ya. Jadi kalau datanya terlalu berulang-ulang atau datanya ada yang sama, ini pasti membutuhkan space yang besar juga ya. Nah, makanya itu kalau dengan adanya database maka
ini dapat mengurangi risiko pengulangan sebuah data. Mengurangi risiko pengulangan sebuah data, sehingga akan menyebabkan ruang penyimpanan juga makan efisiensi ruang penyimpanan juga akan stabil seperti itu. Yaitu untuk tujuan yang kedua ya, efisiensi ruang penyimpanan. Kemudian ada keakuratan ya. Keakuratan ini pemanfaatan penggabungan antar data dapat diterapkan dalam basis data ya. Ini jadi sangat berguna ya untuk menekankan ketidakakuratan penyimpanan data. Ya, kemudian ketersediaan ya, ketersediaan. Jadi dengan adanya basis data ini dapat dengan pemanfaatan jaringan komputer ya, data yang berada di suatu cabang ini dapat diakses atau tersedia bagi cabang lainnya ya. Jadi misalkan di bank ya, tentunya bank ada kantornya, pusatnya misalkan di Jakarta ya, misalkan Bank X pusatnya di Jakarta, memiliki cabang yang ada di Jogja, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Nah, bank si X ini yang di pusat ini pasti akan membutuhkan data-data yang di cabangnya. Maka dengan adanya database yang sudah terkoneksi ya, jaringan tentunya, ini dengan mudah menyediakan data-data ya, dengan gampang mendapatkan data-data yang disediakan ya, yang sudah disediakan di cabang-cabang lainnya, dengan mudah mengambil data di cabang lainnya ya, dengan mengambil basis data yang ada di setiap cabang-cabangnya. Dan tentunya ini harus ada koneksi internetnya ya, atau jaringan komputernya. Jadi manfaat basis data, ketersediaan dalam mengambil sebuah data-data. Ya, jadi itu pengenalan dasar dari basis data ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa bertanya Pak, itu kan tadi teori. Untuk praktikum biasanya software apa saja yang akan dipakai untuk membuat sebuah basis data? Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga ya. Jadi software apa ya, Pak, aja terima kasih, Pak. Ya, jadi apa saja ya software yang digunakan ya untuk membuat sebuah database ya. Jadi nanti kita penjelasannya dulu ya. Jadi software itu banyak sekali ya untuk membuat database. Ada software Oracle ya, ada MySQL, kemudian ada SQL Server, ada PHP MyAdmin, dan masih banyak lagi ya software yang bisa digunakan untuk membuat database. Nah, untuk prakteknya nanti, jadi perkuliahan kita yang prakteknya, kita akan menggunakan MySQL ya, MySQL. Nanti saya akan berikan juga modul-modul perkuliahannya ya, modul-modul perkuliahan kita nanti. Nah, untuk di sini saya sudah menyediakan video tutorial ya, tutorial mengenai pembuatan database ya, menggunakan XAMPP itu seperti apa. Ya, nanti silakan kalian cari di YouTube saya ya, namanya Rolando YRS. Di sini ada 2 video ya, yang berhubungan dengan video tutorial XAMPP seperti apa, cara membuat database itu seperti apa. Ya, mungkin sampai di sini ya untuk perkuliahan kita ya, karena ini masih perkuliahan perdana untuk mata kuliah basis data.